Mana kita? Yuk, maaf. Mana Pak JPS? Pak Kiai. Ada apa? Bangga Bu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Jenderal Gunawan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Investasi dan Maritim beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Bupati, pimpinan DPR, mohon maaf Pak Luhut, Ibu Bupati tidak bisa hadir Pak, karena baru selesai operasi Pak, jadi tidak hadir. Yang saya hormati para al-mukarram, para ulama, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, Ibu Ustad, Bapak Ustad, Pak Lurah juga hadir ya? Ya. Ini yang tergabung dalam adhesi Pak Luhut, yang jumlahnya di Lembang itu adalah ada 358 kepala desa ya. Yang kemarin disuarakan adalah minta Pak Jokowi itu berpanjang 3 kali, berpanjang. Yang saya hormati para teman-teman dari Kadin Indonesia hadir Pak. Ini ada anaknya Pak Arsan juga hadir, ya. Pak Wakil Ketua Kadin juga hadir. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Luhut, ingin saya sampaikan ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Dengan kesibukan Bapak yang begitu sibuk, Bapak masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di Kabupaten Lebak. Ya. Ini para kiai luar biasa nih. Pak Luhut itu orang sibuk. Jam 12-nya rapat di Bogor, tapi masih menyempatkan. Makanya kita doakan Pak Luhut ini adalah panjang umur, sehat, bisa melaksanakan amanah. Pak Luhut ini walaupun orang Medan, ya, orang Sumatera, tapi Pak Kiai kalau ke Jawa Timur itulah ibarat aja. Kenapa? Dulu ada di bawah-bawah Pak mantan presiden kita adalah Bapak Kiai Gus Dur. Jadi mudah-mudahan Pak Luhut juga terlebak seperti itu. Saya ingin seperti itu ya. Dicintai oleh kita, disayangi dan didoakan dalam rangka melaksanakan amanah masyarakat Republik Indonesia. Pak Luhut yang saya hormati adalah Pak, Banten ini adalah daerah yang strategis. Di mana pertama Banten adalah
lintas Sumatera Jawa. Langit Banten adalah berbatasan dengan ibu kota. Tapi kalau kita lihat adalah kemajuan Banten ini masih jauh dari harapan, Pak. Masih kategori provinsi ketiga, di mana dengan salah satunya Banten adalah mempunyai Kabupaten Lebak, Pak, dan Pandeglang ini kabupaten ketiga yang ada di provinsi Banten dan Indonesia. Dan alhamdulillah, Pak, dengan kepemimpinan Pak Jokowi, pemikiran Bapak, Lebak ini mempunyai jalan tol, tol yang luar biasa, ya, dari Jawilan sampai ke Tanjung Lesung itu 86 km. Yang sudah dipakai adalah 26 km dan masih berlanjut. Ini tentunya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, kemajuan daerah. Jadi mana dengan dampak tol ini, Pak Luhut, pemerintah daerah menggagas, Pak, 10.326 hektar adalah untuk dijadikan kawasan industri, Pak. Ya, supaya memang masyarakat Lebak ini sejahtera, Pak. Ini kan kalau kita dengar Pak Luhut itu di mana-mana di TV. Kalau dulu kita lihat Pak Luhut kan di TV doang ya, pakai ya. Bangun sini, bangun sini, bangun sini. Nah, mudah-mudahan dengan datang Pak Luhut ke sini, ya, ini mudah-mudahan punya pemikiran bahwa investasi ke Lebak, ke Banten untuk memajukan Banten ke depan yang lebih baik. Karena ini Pak Luhut ini luar biasa, pakai. Gimana kita bencana COVID, ya, ini oleh Bapak Presiden, Pak Luhut, TNI Polri. Karena kita penanganan COVID di negara dunia ini, Indonesia terbaik sedunia. Jadi kiai udah kalau kayak udah divaksin, udah dipaksa-paksa, sadar sendiri untuk menjaga kesehatan kita. Karena pemerintah punya kepedulian, diberi obatnya, diberi petugasnya. Udah ngomong-ngomong udah sehat, tapi bung sehat. Ya, sehat udah jaga kesehatan orang, ya, supaya orang sehat. Seperti Pak Haji Bayi, bantainya enggak ibu-ibu yang umur 25 tahun ya. Pak Haji Bayi alhamdulillah sudah meninggal 25 tahun. Kenapa? Kalau Pak Luhut ini sekarang Pak Luhut umurnya sudah 75 tahun. Tapi segar kan Pak Luhut ya. Kenapa? Hidupnya tertib. Ya. Hidupnya tertib. Dan jangan aneh kalau Pak Luhut itu ya, dulu waktu zaman jadi pasukan sudah tahu tuh kalau di Lebak Banten gitu kan. Jadi tidak aneh. Jadi kita doakan Pak Luhut panjang umur, sehat. Nah sekarang kita Pak Luhut, dunia inilah satu, kita baru saja lah pandemi mendadak melanda. Yang kedua adalah perang antara Ukraina dengan Rusia yang akan mengganggu kepentingan politik. Jadi ini pesan pada kiai, para ulama di sini, kalau disampaikan kepada Jokowi, alangkah baiknya kita tidak berbicara politik, bicara ekonomi, Pak. Minta kepada Bapak sampaikan kepada Jokowi, mau diperpanjang 3 tahun saja, Pak, untuk menyelesaikan ekonomi ini. Ya, karena ini keinginan, Pak, keinginan. Kita jangan berbicara politik dulu, ekonomi dulu. Sebab kesehatan kok ekonomi, ya. Ya Pak Haji Bayi mau sehatnya lah, ekonomi di bawah, ya moal, ya, gitu kan. Tapi karena ekonomi kuat, ya sehat alhamdulillah. Jadi di samping itu Pak Luhut adalah Pak Menko Lebak ini sedang menggagas adalah pengolahan sampah B3 dan sampah. Karena sekarang pembuangan sampah ini menjadi isu nasional, Pak, isu internasional. Itu lahannya kita siapkan, Pak, 210 hektar. Bagaimana sampah ini tidak mengganggu masyarakat, Pak? Kita membuat jalan khusus, Pak. Jalan khusus dari tol ke pembuangan sampah itu kurang lebih 3 kilo. Cukup, Pak. Dan yang kurang ini kami mohon kepada Bapak ini bantuan jembatannya, Pak. Kurang lebih itu jembatan hampir 35 meter, Pak. Di samping itu samping jembatan untuk akses pabrik sampah juga jalan, Pak. Ini nih, Pak, nih. Dari tol ke Pandeglang, Pak, udah sempit, Pak, macet, Pak. Kita ke Pelebaran dan jalan akses Rangkas Bitung Baduy, Pak. Yang di mana itu akan menunjang pariwisata.
Saya tidak panjang lebar, Pak Kiai. Jadi Pak Kiai ulah cicing baik, gitu. Lamun setuju network, lamun setuju ulah, ya. Jadi ulang masuk, ulang berbuka dua nggak boleh, ya kan? Dosa terberat, ya, dosa. Doakan Pak Haji, doakan Pak Jokowi, doakan Pak Luhut bisa bercerita, ya. Dan doakan supaya Pak Jokowi mau diperpanjang 3 tahun dalam rangka memulihkan ekonomi bangsa kita ke depan. Itu saja. Terima kasih. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya marilah kita simak sambutan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jayabaya dan Ibu. Saya baru kenal sama Ibu Jayabaya, tapi kalau Pak Jayabaya sudah kenal lama. Wakil Bupati Lebak Bapak Ade Sumardi dan Ketua DPRD Lebak dan anggota dan Forkompinda Lebak, Ketua Kadin dan juga Ketua MUI Lebak Bapak Haji Hukum Mahmudin, serta ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama saya ingin menyampaikan pada Pak Jayabaya selamat ulang tahun 65. Kita tepuk tangan dulu. Pak Jayabaya ini saya orang yang sangat sukses, tapi tadi saya bilang sama beliau, Pak Jayabaya jangan sombong-sombong. Itu ada nyonyanya itu yang bikin kepaten. Jadi ya di balik pria yang sukses ada wanita yang mendorong. Jadi saya lihat dari Bu Jayabaya itu pertama, langsung saya bilang, oh terasa auranya ibu ini yang mendorong Pak Jayabaya jadi sukses. Saya datang kemari sebenarnya ada 2 hal. Tadi untuk melihat jalan tol yang sedang dibangun sampai ke Tanjung Lesung. Saya dulu pernah 30 tahun lebih yang lalu dengan anak istri saya pergi piknik ke Tanjung Lesung, tapi pakai jalan lama, itu jauh sekali. Tapi sekarang dengan yang dibangun itu nanti hanya 83 km. Dan itu saya kira akan membangun Lebak ini menjadi lebih hebat. Karena saya ingat dulu waktu saya masih pangkat mayor di grup 1 Kopassus, dulu Gunung Karang Pak ya, Gunung Karang, dulu saya dengan detasmen saya naik ke atas, saya bermalam di sana. Dan di Sumur 7 Pak, kalau tidak ya. Jadi saya sudah minum air Sumur 7 sekarang. Jadi itu mungkin yang membuat hari ini saya datang kemari lagi. Tadi jalan tol ini kita akan selesaikan. Jadi Bapak-Bapak Kiai semua dan teman-teman yang lain, tadi saya sudah rapatkan. Nanti hari Selasa Rabu kita akan finalkan sehingga nanti loan untuk penyelesaian sampai ke Tanjung Lesung itu selesai. Itu satu. Tadi saya mau lapor Bapak Ibu sekalian. Karena menurut saya benar yang akan kita sampaikan oleh Pak Jayabaya, kalau jalannya tidak tembus, ekonomi di sini tidak jalan. Jadi dengan ini jadi, insya Allah ekonomi jalan. Ekonomi jalan, nanti pendidikan jalan, itu nanti akan membuat kesejahteraan kembali. Karena memang betul tingkat kemiskinan di sini banyak. Nah itu yang perlu jadi berterima kasihlah pada Pak Jayabaya yang beliau itu betul-betul mendorong ini sendiri. Jadi beliau itu kasarnya setengah maksa saya dulu, udah lihat dulu kampung saya gitu. Jadi ya Pak, saya pasti datang. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi beliau membuat
kawasan industri kita akan dukung. Sehingga nanti juga kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung itu juga bisa kita selesaikan. Yang saya senang lagi sekali Bapak Ibu sekalian, itu Pak Jayabaya punya tanah 210 hektar untuk membuat pengolahan sampah, pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini sangat penting karena dunia ini sekarang itu dimasalahkan karena masalah lingkungan. Jadi itu akan menjadi satu hal yang luar biasa hebatnya. Orang selalu mengatakan kok sampah, karena sampah ini yang berdampak kepada macam-macam. Apakah COVID ini juga akibat kita kotor? Kita nggak tahu. Mungkin saja ya. Jadi masalah pembersihan sampah ini idenya Pak Jayabaya memerintahkan mendukung penuh. Sehingga itu nanti semua sampah-sampah nanti itu bisa diolah di sana dan itu menciptakan lapangan kerja dan membuat juga Banten menjadi bersih dan membuat juga mungkin kawasan Jawa Barat, daerah Jakarta kemarin itu juga akan bersih. Ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sekali tadi saya datang kemarin itu untuk menyelesaikan masalah yang pending, masalah yang Pak Jayabaya bawa. Dan saya pikir saya bilang Pak Jayabaya nanti kami rapat Selasa Rabu, beliau saya mohon hadir dan mungkin dari tokoh masyarakat ya dihadir 1-2 orang untuk melihat prosesnya ini supaya jalan. Jadi itu perintah Presiden untuk pokoknya tidak ada boleh program yang macet. Itu sebabnya saya datang kemari. Yang kedua, saya datang kemari saya manfaatkan untuk memberikan penjelasan pada Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang dicapai pemerintah ini dan apa yang sedang dilakukan. Jadi saya mau brief Bapak Ibu sekalian karena saya kira Bapak Ibu sekalian perlu dapat langsung penjelasan dari pemerintah. Jadi jangan mendengar berita-berita hoax. Dan ini soft copy daripada penjelasan ini saya serahkan nanti pada Pak Jayabaya dan teman-teman semua. Kalau ada yang nanti yang mau challenge saya dengan angka ini, silakan nanti suruh datang ke saya. Jadi kadang-kadang banyak pengamat-pengamat yang cerita bohong. Sekarang saya tunjukkan angka supaya Bapak Ibu sekalian sadar bahwa negeri kita ini sekarang sedang berubah dan maju ke depan. Nah, penanganan COVID-19 dan dulunya penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Kalau Bapak lihat slide yang pertama ini, COVID itu sekarang dengan varian Omikron ini sudah menurun 94% sejak puncaknya itu di beberapa waktu yang lalu. Jadi sekarang ini kita kalau Bapak saya titip sekali lagi dari Pak Jayabaya katakan, terutama yang sudah tua-tua, ya itu harus vaksin Pak. Dan kalau bisa harus booster Pak. Apalagi kalau Bapak punya komorbid. Kalau kita mau bikin kita sehat, keluarga kita sehat, turunlah anjurannya. Ini hasil penelitian ilmiah. Ya, jadi dari data yang kami punya Pak, itu Ibu, yang meninggal itu 90% itu orang yang tidak vaksin atau dia belum lengkap vaksin atau dia komorbid dan dia tua. Jadi kita yang sudah kepala 6 ke atas itu mesti lebih hati-hati. Tapi ya kalau kita patuhin semua itu saya kira akan banyak sekali berjalan. Jadi saya titip kesempatan ini masalah vaksinasi menjadi penting, protokol kesehatan juga saya lihat bagus, tapi nggak perlu terlalu paranoid juga. Kalau Bapak di rumah di jalan di taman nggak pakai masker juga sekarang sudah oke aja. Tapi kalau kita begini kita harus pakai masker. Nah ini semua sukses kenapa? Karena kerjasama kita. Tidak ada karena sukses satu orang. Kita diklaim oleh dunia salah satu negara yang paling sukses menangani COVID-19. Apa yang mau saya katakan pada Bapak Ibu sekalian itu menunjukkan bahwa Indonesia ini bukan negara main-main. Indonesia itu negara baik, negara hebat. Jadi jangan kita tuh dilecehkan sama orang lain. Ya, kenapa itu bisa? Karena Bapak Ibu sekalian, tidak karena satu orang, tapi kepemimpinan Presiden yang kuat, sehingga itu bisa jalan. Dan kepatuhan, kedisiplinan kita semua. Kalau tidak kita disiplin Pak, udah chaos Pak. Bapak lihat negara yang kecil seperti Singapura aja, hari ini tuh masih sekian ribu, mungkin 15.000. Dari jumlah penduduk kita 278 juta. Jadi saya mohon Bapak semua kita bersyukur dan terus berdoa dan terus disiplin untuk ini.
Dan kalau Bapak Ibu lihat lagi, sekarang ini vaksinasi sudah mencapai tingkat yang tinggi. Yang dosis 1 sudah 94%, dosis 2 76%. Nah dosis 3 ini yang masih kecil. Jadi saya berharap menjelang Ramadan sampai dengan nanti Lebaran, ayo kita mungkin melakukan booster, terutama orang-orang yang tua, yang di atas 60. Ya kalau masih pengen senang-senang sama keluarga, booster lah. Ya kalau tidak mau ya enggak. Ya ngerti maksud saya. Tapi kalau masih mau sehat, lakukan itu penelitian. Nah kita ini jumlah penduduk yang divaksinasi itu nomor 4 terbaik di dunia rankingnya, terutama yang Cina. Karena Cina itu masif. Ya kita tuh nomor 4 Pak. Jadi tidak main-main juga memvaksin 278 juta. Jumlah dosis yang diberikan kita juga ranking 5. Jadi kita baik Bapak Ibu sekalian. Ini mohon nanti ibu-ibu paksa bapak-bapaknya nanti supaya vaksin yang belum vaksin. Dan terutama juga ibu-ibunya paksain kalau bapak-bapaknya punya penyakit komorbid, terutama penyakit gula, apa yang disebut diabetic mellitus. Itu betul-betul hati-hati. Saya ulangi, kalau ada yang penyakit gula, bapak-bapak ibu sekalian hati-hati. Jangan dengarkan orang lain. Kalau Anda mau selamat, mau panjang umur, ya mati hidup sih tangan Tuhan ya. Tapi kalau kita kan harus upaya. Itu vaksin. Kemudian ekonomi kita ini mampu cepat pulih Bapak Ibu sekalian. Ini pengakuan dunia, bukan dari kami saja data-data ini. Ekonomi kita itu tumbuh jadi 5% Pak. Ya, kita tidak ada sampai kelaparan di Republik Indonesia ini. Bahwa banyak masalah ya. Tingkat keyakinan konsumen berada pada tingkat yang optimis, tertinggi sepanjang pandemi. Ini confidence bahwa pemerintah bisa mengatasi masalah. Sekarang ada masalah minyak goreng, ada masalah solar. Nanti ini saya terbang ke Bogor, kita mau bicara soal solar. Kalau minyak goreng mungkin dalam 2 minggu ke depan ini akan baik, karena minyak goreng itu sudah ada supply-nya, tidak ada masalah. Jumlahnya itu cukup, sangat cukup. Tapi distribusinya ini sekarang yang kelihatan agak ada gangguan gimana sedang, tapi sudah diidentifikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, solar kita juga perbaiki. Kenapa? Harga minyak dunia naik di luar kontrol kita semua karena perang Ukraina dengan Rusia sekarang ini. Harga minyak itu dulu dibuat $63, sekarang harga minyak itu sudah lebih $100. Jadi itu masalah yang tidak bisa dihindari semua. Tapi insya Allah kita akan cari supaya dampak negatifnya sekecil mungkin. Industri terus meningkatkan produksi selama 6 bulan berturut-turut. Kemudian realisasi investasi juga cukup bagus. Seorang melihat Indonesia itu tempat investasi, mereka percaya diri karena Indonesia mampu mengatasi COVID-19, berarti dia mampu mengatasi yang lain. Karena masalah COVID-19 ini adalah masalah yang paling kompleks. Kata mereka, kalau Bapak Ibu sekalian, bukan hanya saya yang ngomong. Itu negara-negara maju itu mengatakan yang paling sulit diatasi adalah masalah COVID-19 ini. Dan Indonesia salah satu negara yang dianggap sukses menangani kita. Dan Anda semua terlibat dalam proses itu. Kita tidak bisa membayangkan pada waktu COVID ini angka kemiskinan turun, angka pengangguran juga turun. Karena apa? Ada digitalisasi, ada tadi. Semua dikreasikan dibuat. Tadi seperti ini kita dorong. Kenapa saya datang kemari? Supaya lapangan kerja tetap jalan. Kenapa kita buat macam-macam kegiatan supaya orang bekerja? Apakah sempurna? Tentu tidak. Tapi dengan langkah-langkah yang diperlakukan oleh pemerintah, kita banyak mengurangi masalahnya. Nah, kinerja ekonomi saya minta perhatian Bapak yang mengenai ini. Supaya kalau ada orang yang ngomong-ngomong di luar, Bapak bisa jawab. Pertumbuhan ekspor salah satu tertinggi di dunia adalah Indonesia. Ini slide-nya Bapak lihat. Itu kerjaan anak bangsa. Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomong karena gini, tertinggi di datanya. Ini fakta ya. Setelah itu baru Cina. Cina begitu hebat aja kalah sama kita. Kenapa? Efisiensi di kita tuh sekarang sudah mulai jalan. Ampun Australia, Jepang, Brazil, Singapura aja kalah sama kita. Jadi kalau orang menghebat anukan Singapura, tidak betul. Kalau kita kompak, kita bisa kerjasama. Ini salah satu bukti yang kita tunjukkan bahwa kita bisa lebih baik dari yang lain.
Itu yang saya minta pada Bapak semua. Jangan kita saling menjelekkan. Kita harus kompak. Bahwa ada kurang di sana sini ya. Tingkat inflasi juga kita paling rendah. Di paling bawah, Bapak lihat dari bawah nomor 3. Kenapa inflasi ini penting? Kalau inflasi ini tinggi Bapak, Ibu, itu akan semua mahal. Akan menjadi mahal. Kita mempertahankan 2%. Mungkin karena harga BBM ini akan naik nanti ke atas sedikit sampai 4%. Ya, karena itu semua dunia mengalami. Tapi kita masih mampu. Amerika yang dulu selalu 1% inflasinya, sekarang 8% inflasinya. Jadi Bapak Ibu sendiri bayangkan betapa kerja keras timnya ekonomi Pak Jokowi membuat ini semua. Dan yang terakhir yang paling penting yang selalu diomongkan tingkat utang. Disampaikan utang kita paling besar. Bapak lihat kita masih di bawah. Kita 41% dari PDB kita. Yang lain sudah ada yang sampai 100% dan sebagainya. Ini nanti saya kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang pengamat bilang utang ini, Bapak Ibu jawab. Jadi biar Bapak di desa bisa jawab, ini. Kalau Anda tidak percaya, pergi tanya Pak Luhut. Ketahanan ekonomi terjaga di tengah gejolak dunia. Sebenarnya kita lihat, ini biar ibu-ibu, bapak-bapak tahu rupiah kita itu relatif stabil. Dulu rupiah itu terus langsung naik 15.000. Naik ke berapa? Sekarang Pak Kiai tetap bertahan di antara 14.000. Dan itu kita pelihara sementara sampai begitu. Jadi kerja gejolak itu kita masih bisa atasi. Juga kemudian kenaikan harga energi itu menjadi masalah dunia, gejolak pasar dunia, terhambatnya pemulihan ekonomi dunia itu berdampak. Tapi kita masih bisa bernavigasi dalam kesulitan-kesulitan itu tadi. Dan kita harga saham kita buktikan tertinggi sekarang 7.000 poin. Kemudian Indonesia ini transformasi ekonomi. Bapak Ibu sekalian, dulu kita selalu bicara harga komoditi. Saya senang sekali Pak Jayabaya ini membuat ladang durian. Pak, durian itu adalah bisnis yang paling gede sekarang. Itu Malaysia bisa mengekspor durian saja 2 miliar dolar lebih. 2 miliar dolar itu setara dengan hampir 30 triliun rupiah. Jadi jalan tol ini mah bisa 4 biji dibuat 1 tahun. Jadi saya minta bapak-bapak ibu sekalian bikin aja kebun durian sini. Nanti bibitnya cari yang Nusantara, cari yang mana diternakan, karena Pak Jayabaya ini membuat secara ilmiah saja. Ya. Jadi ayo kita buat pertanian di tempat kita masing-masing durian, apalagi nanti yang bisa dibuat di sini karena tanah kita subur. Nah sekarang ini kita akan bikin mobil listrik yang merah itu. Itu akan mulai nanti diperproduksi tahun 2025. Ini kita buat industri yang bagus Bapak. Jadi jangan kita berpikir bahwa semua harus dari luar. Kita bisa juga buat dalam negeri kalau kita semua ini kompak. Industri baru akan terus berkembang, ada di kawasan Kalimantan Utara seperti di slide ini. Ini sekarang kita tidak mau lagi mengekspor barang-barang mentah. Kita mau ada yang nilai tambah. Dan di sini pun nanti saya pikir di 1.000 hektar ya, Pak Jayabaya itu kawasan industri. Itu cukup besar, 1.000 hektar bisa di macam-macam industri nanti untuk di sana. Oh 10.000 hektar, saya nggak bisa bayangin kalau 10.000 hektar. Jadi Banten ini akan menjadi tujuan orang investasi nanti. Karena Pak jalan tolnya ada, tanahnya ada, ya orang mau apa lagi? Tinggal Bapak Ibu sekalian harus nanti pendidikan perbaiki supaya Bapak Ibu sekalian jangan terjajah dengan kebodohan. Kita harus pintar. Kalau kita pintar, tidak ada orang yang bisa jajah kita. Jadi bapak-bapak kiai semua, dari pesantren semua, saya minta tadi pelajaran matematika, mungkin pelajaran apa, diberikan lagi. Tadi saya senang, tadi Pak Jayabaya cerita membuat BLK untuk teknik. Jadi nanti belajar ngaji yang bagus, tapi juga punya ilmu untuk nanti bekerja di lapangan. Sehingga ini saya pikir akan membuat Lebak ini atau Banten ini lebih bagus lagi. Sekarang ini kita membangun Indonesia itu menjadi lebih merata. Jadi dulu investasi itu banyak di Jawa dan Sumatera. Sekarang sudah mulai bagi Indonesia Timur itu sudah mulai banyak investasi sana dan perbandingannya sudah sekarang 45 dengan 71. Jadi sekarang investasi di Jawa, luar Jawa ini banyak berkembang. Kemarin waktu abdesi itu nanya jawab dengan saya dan nanya dari Halmahera Timur ya, yang Halmahera Timur nanya, Pak, kenapa dibilang Cina? Padahal di tempat kami itu
Cina yang ada sudah membangun, sudah berproduksi, menciptakan lapangan kerja, menciptakan sekolah. Antam yang sudah sekian puluh tahun tidak pernah bikin apa-apa. Jadi apa yang kita lakukan? Kita tidak perlu terus buru-buru, tidak suka sama orang lain. Kalau dia memang perlu bisa membantu kita untuk jadi pintar, untuk kita menjadi hebat, biar aja dulu. Sampai nanti kita bisa mandiri. Kan semua harus dilakukan itu bertahap. Tidak bisa ujuk-ujuk loncat ke high teknologi, tidak bisa. Nah jadi orang yang ngomong tadi itu tuh adalah orang yang tidak mau bangsanya maju. Sekarang setelah 5 tahun, kita lihat di sana politekniknya di Indonesia Timur ini. Kemarin kepala desanya yang cerita. Kami sekarang jadi ada punya politeknik, Pak. Anak kami sekarang jadi kerja di pabrik. Orang asingnya mulai berkurang. Sama saja. Jadi saya minta kita supaya terbuka, jangan dibodohi oleh informasi-informasi yang tidak benar. Peningkatan efisiensi menjadi penting. Negara kita harus efisien, Bapak Ibu sekalian. Jangan negara yang boros, negara yang efisien. Semua ini kita lakukan sekarang ini. Ya, jadi dengan pembelajaran pemerintah dengan e-katalog kemarin diluncurkan Presiden di Bali. Seluruh kabupaten, menterian, lembaga harus belanja melalui e-katalog. Itu e-katalog ini tahun ini kita target 400 triliun. Kenapa itu penting, Bapak Ibu? Kalau itu dana dibelanjakan di dalam negeri 400 triliun setahun, itu akan menciptakan lapangan kerja 1,9 juta lebih. Dan itu akan membuat pertumbuhan ekonomi kita naik 1,71%. Tidak ada yang pernah mikir itu. Jadi dampaknya ini nanti kita harus dorong, misalnya Kabupaten Lebak, Pemdanya harus berhenti belanja e-katalog. Nah, rakyatnya di sini harus didorong juga untuk membuat kebutuhan yang bisa dibutuhkan di sini. Begitu juga Simbara, peningkatan efisiensi, investasi data center yang teknologi tinggi-tinggi, yang saya juga banyak nggak tahu juga ini Bapak Ibu. Jadi Bapak-Bapak Kiai mungkin nggak paham juga, saya juga belajar Pak, karena tiap hari cepokin sama anak-anak muda yang pintar-pintar, lama-lama saya agak pintar juga. Jadi Bapak nggak usah kecil hati kalau bilang ini, ya, nggak usah khawatir Pak. Inilah memang faktanya. Dan akibatnya ini apa? Korupsi akan turun, biaya akan turun, penerimaan negara juga naik, industri domestik jalan, lapangan kerja akan ada di sana. Jadi semua dibuat secara holistik, secara terpadu, secara terintegrasi. Yang belum pernah kita lakukan berpuluh-puluh tahun. Sekarang kita masuk dalam era itu. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian mau kemana kita? Kalau Indonesia ini semua jalan seperti ini, tahun 2045, 100 tahun kita merdeka, maka Indonesia itu akan akan menjadi satu negara yang kaya. Income per kapita kita akan $10.000. Jadi di sini akan naik misalnya. Ya, sekarang itu kira-kira 4.000, mungkin 2,5 kali. Dan angka ini bisa saja lebih tinggi lagi kalau kita semua kerja baik. Jangan montok-montokan, jangan berbaik. Beda pendapat itu boleh. Kan Bapak sama ibunya juga suka beda pendapat. Betul nggak? Kan nggak perlu gampar-gamparan. Tidak berkelahi. Kakak beradik juga bisa beda pendapat, tidak berkelahi. Ya kita bernegara pun harus begitu. Kalau ada beda pendapat di sana sini, selesaikan secara baik-baik. Kemudian ulama perannya apa sekarang kesimpulannya? Jadi Bapak Ibu sekalian, para ulama, saya titip ada beberapa hal yang perlu peran Bapak Ibu sekalian sangat penting dalam transformasi. Yang pertama, pembangunan memerlukan SDM yang tidak hanya cerdas untuk penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, tetapi SDM punya karakter dan hati dan bertakwa. Itu peran dari bapak-bapak Kiai itu sangat penting. Kalau anak-anak kita pintar, tidak bertakwa, tidak punya hati, nggak ada gunanya juga. Nanti bisa jadi aneh-aneh. Nah itu tugas bapak juga. Jadi harus bersinergi antara pemerintah dengan para alim ulama. Kedua, pembangunan membutuhkan kontribusi masyarakat dari tingkat terkecil. Dan ulama sebagai tokoh yang dipercaya oleh masyarakat dapat menjadi motor penggerak bagi pelaksanaan program pembangunan. Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada pesantren, bagaimana Republik ini? Karena peran pesantren luar biasa membuat Indonesia seperti sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memainkan peran, khususnya Bapak-Bapak Kiai. Tolong mainkan peran Bapak untuk membuat ini tadi. Yang ketiga, ulama memiliki peran sentral dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan, ketertiban, ketentraman, serta keharmonisan kehidupan umat beragama dan masyarakat pada umumnya. Ini Bapak yang membuat. Kita perlu hidup rukun, hidup damai, supaya negara kita ini bisa terus makin bagus.
Dan para ulama juga memiliki peran kunci dalam memerangi dan menepis segala berita bohong atau hoax yang meresahkan dan memecah belah masyarakat. Data-data yang saya sampaikan tadi adalah senjata bapak-bapak untuk melawan berita-berita hoax itu tadi. Tidak benar. Kita ini cukup pintar untuk melihat keseimbangan. Kita tidak mau negeri kita ini dijual pada orang lain. Tidak akan terjadi. Saya lama di Kopassus, Bapak Ibu sekalian, 21 tahun. Hampir tidak ada daerah operasi militer yang saya tidak ikuti. Jadi saya tidak akan mungkin mengkhianati para prajurit-prajurit Baret Merah yang sudah dibeli. Itu saya kira mesti Bapak Ibu pahami. Dan penutup, dalam mengatasi pandemi COVID-19, Indonesia telah menunjukkan bahwa kita dapat menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara kita semua, dan itu bisa terjadi karena kita tepat memanfaatkan ilmu pengetahuan, memanfaatkan teknologi, dan menyusun satu kebijakan yang betul-betul berimbang. Semua ini peran Pak Kiai, alim ulama, Bapak, Ibu, semua kita dari yang kecil semua menjadi satu padu sehingga ini bisa tercapai. Yang kedua, dalam 8 tahun terakhir ini Indonesia telah mentransformasi ekonomi menjadi lebih efisien. Itu sudah terjadi. Mana kita terbayang mau ada jalan tol seperti ini? Kan tidak terbayang. Sekarang insya Allah itu akan bisa kita selesaikan tahun 2024 ini. Yang ketiga, Indonesia harus terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas ekonominya. Kita dorong semua ini supaya ini bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, ulama merupakan panutan bagi masyarakat. Untuk itu ulama diharapkan dapat mainkan perannya dalam membantu pemerintah mensosialisasikan, menjalankan program-program yang bertujuan untuk pembangunan bangsa ini. Pemerintah tanpa alim ulama tidak akan jalan itu. Jadi saya mohon Bapak Ibu harus sadar betul bahwa Anda punya peran luar biasa untuk membangun negeri ini. Itu sebabnya saya perlukan juga datang kemari untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita jangan mau dibodoh-bodohin atau dimakan oleh berita-berita yang tidak benar. Yang kelima, dihadapkan pada tantangan pasca pandemi untuk mencapai visi menjadi negara maju pada 2045. Sekali lagi kita harus kompak, kita harus bersatu, kita harus mengingatkan, mendukung tokoh-tokoh daerah yang punya visi untuk membangun daerah seperti yang dilakukan oleh Pak Jaya Balai ini. Saya kira itu dari saya, dan terakhir dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah, mohon maaf lahir batin, dan saya berharap berdoa semoga Bapak dan Ibu sekalian diberikan kelancaran, kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dan ibadah puasa tahun ini saya kira akan jauh lebih nyaman daripada tahun lalu karena kita COVID-nya sudah relatif bisa kembali. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.